Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Mahkota Walet. Kali ini saya ingin membagikan tata cara mempertahankan anakan ya di dalam RBW kita. Bagi yang yakin aja, yang tidak yakin ya abaikan video ini karena video ini tidak ada unsur paksaan sama sekali untuk mengikutinya dan tata cara yang saya ajarkan nanti. Niat saya hanya sekadar berbagi pengalaman apa yang saya punya, apa salahnya saling berbagi, tidak mengurangi juga rezeki kita. Bagi yang yakin ikuti, yang kurang yakin jangan. Saya paparkan terlebih dahulu, jangan sampai menimbulkan kontroversi atau seperti apa. Jujur, mempertahankan anakan itu di dalam RBW kita itu di 25% sudah lumayan mantap ya. Bagi saya mempertahankan anakan di 50% atau 100% itu mustahil. Kalau mempertahankan anakan 50% kayaknya mustahil. Kita kali saja kalau 50% anakan yang kita pertahankan cuman butuh berapa tahun RBW kita full house ya, tapi kenyataannya susah. Karena memang sudah seperti itu, BW ini burung walet itu burung liar, tidak semestinya kita harus terlalu paksakan seperti apa, selalu ikuti arus, tapi ada namanya usaha. Seperti apa tata cara kita untuk mempertahankan anakan dengan memberi sebuah kenyamanan di dalam RBW kita. Simak baik-baik video ini, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ingin menerapkannya, mudah-mudahan nanti ya bermanfaat buat teman-teman. Niat saya hanya berbagi semata pengalaman apa yang saya miliki. Oke, buat teman-temanku, sahabat-sahabatku, seluruh pecinta budidaya walet se-Nusantara tanpa terkecuali, mempertahankan anakan itu pertama, jangan masuk sembarangan waktu ya. Kita harus pintar-pintar memilih waktu. Jangan sering-sering masuk di dalam RBW kita. Contoh, kalau kita masuk setiap 10 hari, kita jadwalkan 10 hari kita masuk, atau 1 minggu atau 1 bulan kita jadwalkan ya. Kita lihat waktu jam 9 pagi insya Allah aman, sampai batas jam setengah 12 atau jam 12 siang kita sudah bisa keluar di dalam RBW pribadi kita. Alasannya kenapa? Kalau kita sering masuk di dalam RBW kita, pastinya BW yang baru beradaptasi, terutama anakan, akan kaget dan akan menghindar meninggalkan RBW yang kita miliki. Begitu juga walaupun gedung sudah produktif, mempunyai populasi banyak, kalau kita masuk tanpa sebuah aturan, tanpa mengenal waktu, tanpa aturan, pastinya membuat anakan burung walet yang kita miliki akan merasa terganggu dan akan terbang keluar mencari tempat di mana mereka merasa nyaman. Kedua, usahakan pola panen itu yang diatur ya. Jangan sembarang melakukan pola panen rampasan selalu, karena BW anakan itu butuh juga sebuah pijakan di sarang tempat dia menetas ya. Karena pijakan BW anakan itu belum sekuat cengkeraman BW indukan ya. Kalau kita memaksa memanen rampasan terus, maka lama-kelamaan BW yang kita miliki anakan ikut juga terusik. Yang ketiga, ini poin sangat penting juga, bisa disimak baik-baik. Usahakan akses keluar masuk burung
jangan pernah dipersulit atau dipersempit, karena anakan itu manuver terbangnya masih sangat rentang dibanding dengan BW indukan ya, yang sudah senior. Saat BW anakan ingin keluar, arena yang dia lalui sangat sulit, otomatis dia tidak akan mengulanginya kembali, karena tetap juga walaupun hanya seekor hewan, pasti mereka juga mempunyai insting dan pemikiran ya, bahwasannya arena yang dia lalui sangat mempersulit, kemungkinan besar dia akan mencari tempat di mana dia akan merasa nyaman. Di situ dia akan menetap ya. Ingat baik-baik, jangan pernah mempersulit manuver ruang gerak burung, terutama anakan. Itu alasannya. Jadi keempat, kalau contoh ini sekedar contoh ya, kalau RBW kita memiliki 4 tingkat, usahakan kalau ingin memanen 1-2 tingkat itu yang kita panen, yang lantai keempat usahakan jangan dulu dipanen, nanti tunggu periode berikutnya. Kenapa? Saat anakan ya melihat kita masuk ke dalam RBW kaget, dia masih ada pilihan tempat untuk bersembunyi dan menunggu indukannya kembali ke dalam RBW kita. Kalau kita panen semua, otomatis ruangan tempat bersembunyi walet sudah tidak ada lagi, pastinya akan terbang semua keluar melewati LMB ya, dan akan mencari rumah RBW yang dianggap aman. Makanya kalau buat saya sih, buat teman-teman, kalau memiliki 4 lantai atau 3 lantai, usahakan kalau memang panen, usahakan ya jangan dipanen semua, usahakan sisakan 1 lantai kalau memang populasi belum begitu padat. Kalau ingin mempertahankan sebuah anakan, membuat BW kita nyaman, karena yang utama itu kita memberi kenyamanan kepada burung ya, bukan kenyamanan buat kita diri sendiri. Itu yang utama ya, kenyamanan BW terutama anakan. Kalaupun kita panen semua, otomatis BW pastinya keluar semua. Karena apa? Dia akan merasa kaget dan merasa terganggu, maka dia akan meninggalkan RBW kita. Mujur-mujur kalau memang kembali, kalau tidak kembali ya mau diapa. Tapi kalau memang indukan yang sudah beranak pianak, pastinya akan kembali ya. Beda dengan anakan, kalau memang sudah terusik, dia menemukan tempat yang lebih aman, maka disitu dia akan tinggal dan menetap. Itu cara untuk mempertahankan, sedikit trik mempertahankan anakan. Yang kelima, usahakan jangan selalu melakukan gonta-ganti suara kalau ingin mempertahankan anakan. Kenapa? Insting BW anakan itu masih sangat rentang ya ingatannya. Kita ambil contoh pada diri kita sendiri sebagai manusia ya, tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh yang namanya anakan itu ingatannya pasti sangat rentan, tidak seperti orang sudah dewasa cepat memahami begini ya, bla bla bla. Jadi BW anakan itu instingnya hanya mengingat suara. Apabila kita mengganti suara, anakan keluar, pas anakan keluar kita ganti suara, otomatis suara yang didengar akan berubah, maka dia akan berpindah haluan, karena anakan itu cuman melakukan insting pendengaran ya. Ingatannya masih rentan. Makanya kalau memang kita langsung melakukan penggantian, apalagi di musim anakan, itu sangat, kalau bagi saya sih usahakan jangan. Kalau memang masih ada penambahan atau apa, itu saja yang dipakai. Beda dengan burung walet yang sudah dewasa ya. Burung walet dewasa dia tidak memikirkan namanya suara atau apa selama ia keluar.
karena insting walet sudah dewasa yang sudah beranak pianak, hanya tempat yang dia ingat pasti dia akan kembali lagi. Contoh, kalaupun dewe yang sudah beranak pianak tanpa suara pun di dalamnya pasti dia akan masuk, karena memang dia sudah mahir dan sudah memang karena memang sudah senior, sudah mahir dan sudah memang mengingat tempatnya seperti apa ya, tanpa harus ada suara. Maaf ya kawan-kawan, maklum video saya buat seperti ini tidak terlalu lancar cara pembicaraan, mohon dimaafkan ya. Yang penting niat saya berbagi secara tulus, hanya mengajarkan dengan yang apa yang saya miliki ya. Walaupun terbata-bata cara bicara saya ya, harap dimengerti saja ya. Baru usahakan cara mempertahankan anakan itu kita lihat situasi seperti apa. Kalau memang di RBW kita jauh pakan, usahakan buatkan pakan tambahan ya, biar BW anakan yang kita miliki tidak terlalu jauh mencari pakan. Dia akan mengingat di dalam RBW nya ada juga pakan, jadi dia tidak keluar jauh ya, cuma keluar masuk, tetap ada makanan di dalam RBW. Kalau memang jauh ya tempat pakan, kalau memang area pakan di tempat kita, mending tidak usah ya, tidak usah dibuatkan pakan, insya Allah tidak ada masalah. Mungkin cuma itu poin-poin yang saya harus ajarkan. Tata cara mempertahankan anakan masih banyak sih sebenarnya, cuman ini sudah durasi 12 menit, jadi terlalu panjang juga, orang bosan ya melihat videonya. Jadi yang penting-penting saja saya ajarkan, mudah-mudahan bisa nanti bermanfaat ya, yang ingin diterapkan. Dan inti poin pembicaraan saya, kalau memang ada kata salah atau terbata-bata cara bicara saya minta maaf ya, maklum sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa ya, tempatnya hilap, dosa dan salah itu manusia. Jadi poin pertama, ingat, usahakan lihat waktu kalau ingin masuk di RBW kita, jangan sering-sering masuk kalau ingin mempertahankan sebuah anakan. Kedua, perbaiki pola panen. Yang ketiga, jangan sering gonta-ganti suara, karena itu sangat penting juga. Keempat, kalau memang kita ingin panen, usahakan jangan panen semua, usahakan sisakan satu tingkat, nanti periode berikutnya baru kita panen semua ya, itu mantap. 5, buatkan pakan tambahan di RBW kita kalau memang RBW kita jauh dari tempat pakan. Tapi kalau memang tempat pakan, tidak usah sih, kalau bagi saya tidak usah bikin pakan kalau memang tanpa pakan. Nah, kuncinya kita ingat, manusia hanya bisa berusaha, intinya rezeki dari Tuhan. Kalau cuma tidak ada usaha, mungkin tidak ada hasil. Kalau ada usaha, insya Allah pasti ada hasil. Tapi intinya jangan lupa berdoa, rezeki sudah Tuhan atur di setiap manusia. Jangan pernah berputus asa, selama kita masih selalu mencoba, tidak bisa dibilang gagal. Orang yang dibilang gagal itu selama sudah berhenti mencoba dan istirahat itu baru bisa dibilang gagal ya. Selama kita ingin mencoba, insya Allah pasti kita akan menemukan trik dan cara gitu untuk memperkembang lebih pesat lagi RBW yang kita miliki. Mungkin cukup sekian video saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insya Allah bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga teman-teman yang saya ajarkan. Jujur ini pengalaman pribadi saya, apa yang saya terapkan di dalam RBW saya hanya sekedar berbagi. Cukup sekian penyampaian saya. Kalau memang ada kata-kata
salah dan hilaf atau perkataan yang terbata-bata, mohonlah dimaafkan dan diluruskan saja. Sudah sepertinya hal seperti itu terjadi di setiap manusia, tidak luput dari salah dan hilaf ya. Apalagi perkataan terbata-bata itu sudah hal biasa ya saat membuat video. Mungkin cukup sekian buat teman-temanku. Buat para teman-teman yang belum menuju kesuksesan di dunia walet, insya Allah mudah-mudahan saya doakan semua sukses ya, mencapai apa yang diharapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, salam sukses dari saya, Mahkota Walet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.